Shalom. Jumpa kembali dalam ibadah Raya Paskah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya ucapkan Yesus bangkit, Yesus hidup. Kita patut bersyukur meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita diizinkan oleh Tuhan untuk tetap merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Ini yang disebut ibadah perayaan Paskah. Yesus bangkit, Yesus hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih boleh beribadah, terutama boleh merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Bahwa Paskah ini memberi kami satu keteguhan iman, bahwa dengan kebangkitan-Mu kami tidak boleh putus asa, kami tidak boleh putus harap, tetapi terus maju melayani Tuhan, sebab jerih payah kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, kuatkan yang lemah, hibur yang susah, sembuhkan yang sakit. Karena itu biarlah pengurapan Roh Kudus atas kehidupan kami semua, sebab kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan jarak. Kepada kami membuka hati untuk firman-Mu. Karena itu berbicaralah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai 12. Saya ulangi, pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Judul perikop di situ kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kita baca pada saat ini beberapa poin saja. Kita mulai dari ayat yang ke-1, 5, 6 hingga 12. Dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, pergilah mereka ke kuburan, membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus Kristus, banyak orang mengatakan itu hanya sejarah. Saya mau beritahu kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang percaya kepada firman Allah dan kita yang percaya kepada perkataan Kristus, jangan mau disesatkan oleh filsafat, oleh sejarah, tetapi kenyataan atau fakta yang terjadi. Sesungguhnya apa yang tertulis dan baru saja kita baca ini adalah sungguh benar adanya. Kebangkitan Yesus Kristus bagi kita orang percaya memiliki beberapa poin penting, memiliki makna yang penting bagi kita. Yang pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana bahwa mengapa kamu mencari Dia yang telah bangkit, mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati. Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Yang pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah bahwa
ia menggenapi firman-Nya. Yesus benar-benar menggenapi perkataannya. Apa itu? Tadi dikatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari yang ketiga Ia dibangkitkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, diserahkan dan disalibkan. Dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Makna yang pertama kita harus tahu bahwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah Yesus menggenapi perkataannya. Ayat 6 dalam bacaan Lukas pasal 24 tadi. Sebagaimana Yesus telah mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga setelah Dia disalibkan. Dan ini pun telah digenapi. Ini pun terjadi pada hari Minggu pertama seperti hari ini. Kita bersyukur bahwa kita beribadah pada hari Minggu, hari pertama, sebagai tanda kemenangan bagi kita yang percaya. Jadi kebangkitan Yesus dari antara orang mati semata-mata menggenapi perkataannya sendiri, bahwa Yesus berbicara ya dan amin, bahwa apa yang Yesus katakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, figur kita, sebagai panutan kita, benar adanya. Padanya tidak ada dusta, tetapi apa yang dikatakannya itu hidup. Perkataannya menghidupkan, dan perkataannya ya dan sungguh amin. Marilah kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia benar-benar menepati janjinya. Itulah sebabnya Yesus pun pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku." Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Engkau akan memiliki hidup yang kekal, sebab di balik kematiannya dan kebangkitannya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan itu benar adanya, dan Dia sendiri telah menepatinya. Ini poin yang pertama, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, menggenapi perkataannya, janjinya sudah digenapi. Mana yang kedua, bahwa kita melihat kebangkitan Yesus dari antara orang mati menunjukkan bahwa perut bumi tidak berkuasa untuk menahan penciptanya. Saya ulangi makna yang kedua, Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan kepada kita bahwa perut bumi yang adalah ciptaannya tidak tega menahan lama-lama Yesus di kuburan. Cukup 3 hari, tidak pakai lama. Karena itu kita bersyukur kepada Yesus Tuhan kita dan Juru Selamat kita satu-satunya. Inilah kebanggaan bagi kita orang percaya, bahwa Yesus yang kita percayai adalah ya dan amin. Perkataannya sungguh hebat, perkataannya sungguh menghidupkan dan menyelamatkan. Kita yang percaya tidak sia-sia, saudara-saudara. Apa yang dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bersyukurlah saudara-saudara yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini poin yang kedua yang saya mau katakan kepada kita sekalian, bahwa Yesus yang adalah Allah, Tuhan dan Juru Selamat, diketahui sangat disegani, sangat dihormati. Di sorga, di langit, di bumi, dan di bawah bumi ini, dalam nama Yesus ada kuasa. Karena itu kita patut bersyukur, dengan kebangkitannya Dia telah memporak-porandakan segala kuasa di langit, segala kuasa di bumi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus berkuasa atas langit dan bumi dan di bawah bumi. Kita sebagai pengikutnya harus memegang teguh namanya yang hebat, namanya yang ajaib, namanya yang berkuasa. Nama Yesus sungguh nama yang berkuasa. Berbahagialah kita sekalian yang memegang janji firman-Nya. Pada ayatnya yang kedua dikatakan dalam bacaan kita Injil Lukas 12 tadi,
bahwa batu itu telah terguling. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Itu artinya bahwa dalam nama Yesus kuasanya tak tertandingkan. Saya sudah katakan tadi, perut bumi dan batu besar itu yang menutup lubang liang lahat Yesus itu terguling, batu besar itu, oleh karena kuasa kebangkitannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Saudara-saudara, berbahagialah saudara dan saya yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang ketiga, terakhir, makna dari kuasa kebangkitan Yesus adalah bahwa menunjukkan kepada saudara dan saya kebangkitan Yesus dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh berkuasa atas maut. Ini pun ditegaskan dan diaminkan oleh seorang Rasul Paulus dalam tulisannya. Kita lihat dalam tulisan Paulus 1 Korintus 15 ayat 58a sampai 58b. Di sana dikatakan 1 Korintus 15 mulai dari ayat 50, 51 sampai 58 sangat jelas. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut itulah dosa. Kuasa hukum Taurat telah dikalahkan, dipatahkan dengan kebangkitan Yesus. Dan di sini kita lihat bahwa kemenangan Kristus melalui kebangkitannya kepada kita yang percaya sungguh dimerdekakan, sungguh diberi kekuatan, diberi sukacita dan damai sejahtera, bahwa ada kuasa di dalam kebangkitannya. Kita yang percaya, yang saat ini sedang dirundung dengan berbagai macam hoax, berbagai macam virus, termasuk virus corona, kita percaya bahwa Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, bahkan senantiasa memberi kita sukacita, kemenangan sesuai dengan janjinya, bahwa kita yang terus setia mengiring Dia. Percayalah, jerih payah saudara dalam mengiring Tuhan, beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Inilah kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi berbahagialah saudara, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, yang merayakan Paskah kebangkitan Yesus hari ini, menunjukkan bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dikatakan Yesus hidup, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus berkuasa atas maut. Sampai-sampai Paulus sendiri mengakui, Rasul Tuhan mengakui dan mencantumkan pengakuan imannya di dalam suratnya sendiri. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu kita yang percaya kepada Yesus, mari kita bersukacita merayakan Paskah ini dengan kemenangan yang Tuhan sudah beri. Dan Tuhan mau supaya kita resapi dengan baik, kita hayati dengan baik. Karena inilah kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar memahami kuasa kebangkitan Yesus itu sendiri. Kuasa yang telah memerdekakan kita dari segala belenggu dosa. Mari berjalan dengan kuasa Paskah ini, saudara-saudara. Saya sangat setuju dengan akronim singkatan dari Paskah itu. Paskah singkatan dari apa, saudara-saudara? Paskah. Ya, kita sangat percaya bahwa Paskah itu sangat identik dengan kita yang memahaminya dengan baik, bahwa Paskah itu singkatan dari pasti aku selamat karena Allahku hidup. Itu akronim singkatan dari Paskah. Pasti aku selamat karena Allahku hidup. Oh, puji Tuhan. Berbahagialah saudara yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemenanganmu sungguh ya dan amin. Dan saudara benar-benar beruntung. Jikalau kita hidup, mari kita memberi buah. Dan buah itu hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jaga kesetiaan, terus jaga kekudusan, dan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah 3 poin, 3 makna dari kebangkitan Yesus Kristus yang hari ini kita renungkan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Bahwa kebangkitannya menunjukkan Ia menggenapi perkataannya, menggenapi firman-Nya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam Dia. Ya. Kemudian yang ketiga terakhir, kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia telah menang atas maut. Dia mengalahkan segala kuasa, baik di atas langit, di bumi, dan di bawah bumi.
Kita yang percaya kepada namanya diberi sukacita kemenangan yang tak terhingga. Puji Tuhan. Amin buat firman-Nya. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami yang mendengarkannya boleh diberi kekuatan, keteguhan iman. Iman kami ditambah-tambahkan. Kau tolong umat-Mu yang saat ini lemah. Kau kuatkan yang susah hidup. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan yang dirundung dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan, Tuhan angkat, ganti dengan sukacita. Terimalah damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus jemaat Haleluya, saya akan melayani Bapak Ibu Saudara dalam perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Angkatlah roti dan cawan yang Bapak Ibu Saudara sudah pegang. Dua pertanyaan yang kita jawab dengan amin. Pertama, bukankah cawan pengucapan yang syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dua, bukankah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Angkat roti tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang hidup. Kesempatan untuk bersekutu kembali dengan Tuhan. Seidangan dengan Tuhan, masuk dalam perjamuan Tuhan. Berkat-Mu tercurah melimpah atas setiap rumah tangga, atas setiap kami yang mendengar firman. Kami menyatu dengan Tuhan. Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Berkati hidup kami, berkati semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merayakan Paskah ini dengan kegembiraan, dengan penuh ucapan syukur, dan memuji, memuliakan, agungkan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.